Cinta ayam lagi. Awalnya atau perubahan Semangat kita pasti menang ya. Kalau kita benar pasti menang, yakin menang ya. Yang besok akan menghadap Pak Kapolres ya untuk memulai langkah ini ya. Mudah-mudahan dengan langkah itu kita benar, kita bisa pertahankan hak kita. Kurang baru itu ambil semangat ya, jangan terlalu gede. Semangat. Yang hari ini dipersiapkan namanya kalau main pipis, saya salah pipis ya kan, mungkin harus pakai uang ke sana kemari, tidak punya uang kita. Tapi kalau kita punya kebenaran, punya hak yang benar-benar hak kita harus yakin dan harus berani, nggak usah ragu-ragu. Akan mungkin kalau disalahkan kan, pasti ada kemarin. Baca juga minta perlindungan juga karena sebelum ada galungan yang ada yang mencari dua mobil yang dari ke rumah. Tapi yang kemudian di Denpasar, ini kan informasi dari ponak-ponakan sebelah sangar katanya. Tapi jangan kemarin tongkrong tidak pernah aja, itu kan ada nge-WA dan ada nih. Siapa itu juga harus kuat. Ya itu. Maksud dan tujuan siang kan nih yang Denpasar. Pak hidup di sana. Yang nama dia itu tekanannya. Yang Bapak kuasai mungkin tanah berapa dari luhur? Di lokasi yang 6 orang. 6 orang. Berapa jumlah semua? Luas 2 hektar 66. Ber-6 orang itu. Iya. Ya, ada semua hak kredit tanah kredit ada ini, ada. Betul. Terus kemarin diperkarakan apa masalahnya? Dibilang dia menyerobot. Menyerobot juga sama. Oleh Kevin Jaya juga, Dan Jimmy Soandi namanya dari Surabaya. Surabaya. Orang Surabaya aja gitu. 6 orang itu menang di Pengadilan Negeri Singaraja. Ada menang ya. Ya. Kita punya pegang gitu. Ya. Menang. Nah sekarang di DP Wijaya ini sama modus operandinya sama dengan tanahnya yang tempati 2 hektar 66. Ada sertifikat bisa juga. tersangkanya kan itu. Nah. Penempatan yang lain apa? Modusnya semua begitu. Cuman mencari Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih ya. Saya ya Agung Wirnata Kusumo. Kami dari tokoh Puri Buleleng, ya organisasi Puri Buleleng, kedatangan semeton atau warga Musi yang mengalami masalah. Beliau dijolimi karena beliau datang ke sini untuk mengadukan permasalahan yang beliau hadapi. Beliau adalah para pemegang hak kredit yang sudah diterima sejak tahun 58. Beliau tidak pernah jual, tidak pernah pindah tangankan, tidak pernah hibahkan tanah-tanah tersebut, tetapi tiba-tiba terbit sertifikat atas nama orang lain. Dan orang lain itu pun tidak pernah dikenal oleh masyarakat Musi. Entah dia orang dari mana, ada yang berinisial orang Medan, ada berinisial orang Surabaya, dan lain-lain. Dan anehnya, sekarang beliau-beliau ini yang punya hak kredit itu malah dilaporkan menyerobot. Dan salah satu dari beliau ini, saya dapat informasi, jadi tersangka di Polres Buleleng. Inilah kenapa kami dari Puri mau ikut turun, ingin benar-benar memperjuangkan kebenaran yang ada di masyarakat. Satu Puri, tokoh Puri Buleleng, Rah Kibarat Panji Sakti yang tunasin tatingan, gelantingin makin ajak masyarakat Musi, walaupun yang sebagai formal, sebagai lawyer, tetapi hati saya sebagai rakyat biasa yang harus memperjuangkan hak-hak rakyat, karena hak redis ini. Jadi hak redis ini sudah ditempati dari tahun 1958. Tanah-tanah itu kepunyaan dari almarhum Iwayan Suwicegare. Tanah kelebihannya itu dari batas maksimal sudah diambil oleh pemerintah, diberikanlah kepada warga Musi yang hari ini datang, 53 KK. Itu ada objeknya di Musi, di Geroga, di Sangalangit, ada juga di Pengulon. Ini semua satu orang pemiliknya dulu, kelebihannya itu Iwayan Suwicegare. Nah tiba-tiba masyarakat ini yang menempati tanah dari tahun 58, dari masih orang tuanya penyakap Suwicegare itu, sampai detik ini
masih menempati tanah, memiliki pelinggih, merajan. Itu sumur yang dibikin tahun itu. Tiba-tiba muncul sertifikat di tahun 2022 tanpa ada proses pengukuran dari BPN. Nah ini kan aneh sekali. Nah keanehan itu sudah dilayangkan melalui gugatan PMH. Digugatlah masyarakat Musi ini, luas tanahnya 2 hektar 66 are. Akhirnya Pengadilan Negeri Singaraja menolak gugatan daripada penggugat atas nama Jimmy Swandi. Kenapa? Jimmy Swandi ini mengakui di dalam gugatannya itu menguasai tanah secara terus-menerus. Terus sedangkan Perbekal tidak tahu. Masyarakat di sana tidak tahu. Masyarakat yang menempati tidak tahu yang namanya orang-orang itu. Begini juga sekarang yang ada di sebelahnya, sebelah timurnya. Namanya Depen Wijaya, Nicholas, semua orang Medan. Tidak orang Buleleng ini. Saya pun tahu alamatnya dari kepolisian. Kok orang Medan, orang semua dari Surabaya. Dan masyarakat yang menempati tanah ini tidak tahu juga kapan BPN mengukur. Memang tidak pernah katanya ada orang BPN mengukur. Yang ada adalah oknum anggota dewan yang pura-pura datang ke sungai. Dikatakan ada proyek pemerintah, itu saja ada foto-fotonya. Nah, apa hubungannya orang ini? Nah, ini yang kita mau proses, dugaan-dugaan mafia tanah, sistemiknya seperti ini. Seperti Ratu Penglingsir disolimi seperti ini. Digusur tanpa ada proses pengadilan, dibuldoser rumah-rumah orang ini, rumah masyarakat tanpa putusan pengadilan. Ini kan aneh di negeri ini, aneh di Buleleng ini gitu. Oleh karena itu kami semua ini terlepas dari sebagai lawyer, kami dari beliau-beliau ini adalah kami masyarakat Buleleng yang cinta pada masyarakat Buleleng ini. Jangan ada hal-hal yang sampai menzolimi masyarakat, mengusir masyarakat tanpa putusan pengadilan. Putusan pengadilan saja pun kalau sudah salah, walaupun ingkrah, tidak bisa dilaksanakan di lapangan, non executable. Buktinya di Sudaji, tak bisa dilaksanakan. Beliau Kabak waktu itu. Lokasi tidak ada, tanah tidak ada sertifikat. Maklum waktu itu BPN tidak mengakui buat sertifikat yang Sudaji, tidak pernah mengeluarkan sertifikat itu kalau di Sudaji. Ya. Tapi pengadilan memaksakan kehendak untuk eksekusi, akhirnya di lapangan juga mentok. Ya. Dengan hormat Bapak Kapolres Buleleng, ya, Bapak Kapolda Bali, Bapak Kapolri, karena beliau akan sebagai penyidik awal sebelum ke kejaksaan dan pengadilan, kami mohon dengan teliti, karena ini kami ada dugaan bahwa ada mafia tanah di Buleleng. Ya, dengan fakta-fakta yang kami dengar dan kami kumpulkan melalui pengacara Pak Mudite, ini ada mafia tanah di Buleleng. Kami yakin seperti itu. Karena masyarakat yang punya hak reda di sini tidak pernah dia mengibahkan, menjual dan memindah-tangankan dengan cara apapun. Tetapi kok bisa muncul sertifikat itu atas nama orang lain, malah atas nama orang luar Buleleng. Jadi mohon Pak Kapolres, Pak Kapolda Bali, Pak Kapolri, dan nanti Pak Menteri ATR dan Kepala BPN yang baru Bapak Hais, kami mohon dengan hormat untuk perhatikan Buleleng ini. Kasihan masyarakat kami, 53 KK ini ya. Kali setiap KK ada yang 5, ada yang sampai 15, berapa orang yang terjolimi. Dan tanah pindah ke tanah orang lain dengan dia nggak tahu-tahu. Malah yang bersangkutan sekarang dilaporkan oleh oknum yang mempunyai sertifikat itu ini sebagai penyerobot. Ya, ada yang sebagai tersangka katanya. Bayangkan bagaimana nih pemerintah, negara ada di mana? Kami mohon negara saatnya sekarang ada di masyarakat. Terima kasih. Diserobot itu Bu, gimana Bu? Saya kan dulunya rumah saya ada di sana, di tempat di tanah Ridis tersebut yang saya tempat itu digusur. Rumah saya kan di bulldozer dulu, kemudian saya kan karena sudah ada tempat, saya minjem tempat di tempat tetangga, minjem di sana. Kemudian setelah itu sekarang lama saya minjem tempat di tempat saya, tempat teman saya malu, kemudian saya kembali ke tempat itu bikin pondok di sana. Karena sangga saya ada di sana, tempat suci lilitan kami ada di sana. Masa kami tidak akan tinggal di sana, masa kami harus tinggal jauh dari sangga kami. Makanya saya bikin tempat di sana, bikin pondok lah di sana. Kemudian menguasai lagi kembali tanah yang dari dulu saya kuasai, yang menempati kembali tanah itu. Itulah karena saya bikin pondok di sana, itulah saya dibilang menyerobot. Pondok saya itu yang dibilang menyerobot. Apa alasannya dari oknum tersebut memindahkan Ibu?
karena dia mengakui bahwa dia punya sertifikat atas tanah tersebut. Nah, selama Ibu menguasai tanah itu apakah pernah menghibahkan, menjual atau Tidak memberikan pernah. pada orang lain? Tidak pernah saya menggarapnya dari dulu sampai sekarang, saya tidak pernah menghibahkan, menjual atau yang lainnya, tidak pernah.